Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang puasa wajib dan puasa sunnah. Yuk simak materinya lebih lanjut. Untuk ngecek pengetahuan kalian, sebelumnya ada yang udah tahu belum sih apa itu puasa? Kira-kira puasa termasuk dalam rukun Islam yang keberapa ya? Nah, sini-sini aku jelasin. Jadi, puasa itu termasuk dalam rukun Islam yang ketiga. Dan puasa dalam bahasa Arab itu dikenal dengan syiaman atau saumun, yang merupakan bentuk masdarnya dari soma, yasumu, sauman, wasyiaman, yang artinya itu menahan. Sedangkan kalau menurut istilah itu, puasa artinya menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dan disertai dengan niat, syarat, dan juga rukun tertentu. Nah, lanjut ke syarat puasa. Jadi syarat puasa itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada syarat wajibnya puasa, yang kedua ada syarat sahnya puasa. Yang pertama untuk syarat wajibnya puasa itu ada beragama Islam, baligh, berakal sehat, mampu atau kuat melakukannya. Terus ada suci dari haid dan nifas, itu buat perempuan ya. Dan yang terakhir itu menetap atau mukim. Jadi tidak sedang dalam perjalanan. Yang kedua, ini ada syarat sahnya puasa, yaitu ada beragama Islam, mumayyiz atau sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Terus juga ada suci dari haid dan nifas untuk perempuan, dan yang terakhir itu berpuasa bukan pada hari-hari yang diharamkan. Oke, sekarang lanjut ya ke rukun puasa. Jadi di rukun puasa itu cuma ada dua ya. Yang pertama itu ada niat, yaitu menyengaja untuk berpuasa. Kalau kalian udah niat, pasti sudah masuk ke dalam rukun puasa. Dan yang kedua itu ada meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Contohnya seperti meninggalkan makan, minum, hawa nafsu, amarah, dan lain-lain. Selain melaksanakan hal yang wajib tadi, kita juga dianjurkan buat melaksanakan amalan-amalan sunnah untuk menambahkan kesempurnaan buat ibadah kita. Nah, ada juga amalan-amalan sunnah itu antara lain ya. Yang pertama itu ada makan sahur dan juga mengakhiri makan sahur. Terus juga ada menyegerakan berbuka setelah waktu maghrib tiba. Jadi ketika sudah waktunya azan maghrib, lalu kita harus segera berbuka karena itu termasuk ke sunnahnya puasa. Terus juga ada membaca doa ketika puasa, lalu ada memberi buka puasa atau berbagi takjilan kepada orang lain, itu juga termasuk sunnah puasa ya. Terus juga meninggalkan hal-hal yang menghilangkan nilai puasa, contohnya kayak berbohong, ghibah, terus ada mengadu domba orang lain, terus juga berbicara yang jorok, terus juga larangan-larangan Islam lainnya. Terus ada juga memperbanyak amal solih, utamanya itu membaca Al-Quran dan juga bersedekah. Dan yang terakhir itu ada iktikaf, atau berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah. Karena Rasulullah SAW selalu beriktikaf, terutama pada 10 hari terakhir ya, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Seperti ketika itu. Kita sedang berpuasa, pastinya ada hal-hal yang makruh dilakukan dan juga yang membatalkan puasa. Contohnya yang pertama itu hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa. Ada berkumur-kumur yang berlebihan, menyikat gigi, bersiwak setelah tergelincir matahari, mencicipi makanan walaupun tidak ditelan, memperbanyak tidur ketika berpuasa, berbekam atau disuntik, dan sengaja melambatkan berbuka padahal waktunya sudah tiba. Lalu ada juga hal-hal yang membatalkan puasa. Ketika berpuasa, maka harus berhati-hati jangan sampai kita melakukan sesuatu yang bisa membatalkan ibadah puasa. Contohnya itu ada makan dan minum disengaja, terus ada murtad atau keluar dari agama Islam, lalu muntah dengan sengaja, bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari, lalu ada keluar darah haid atau nifas, terus juga keluar air manis secara sengaja, merubah niat puasa, dan juga hilang akal karena mabuk, pingsan, atau gila. Oke, selanjutnya ada macam-macam puasa. Kalau kita lihat dari segi hukum, puasa itu ada 4 macam ya.
Ada puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan juga puasa haram. Tapi untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 2 macam puasa aja, yaitu ada puasa wajib dan puasa sunnah. Oke, sekarang kita masuk ke puasa wajib dulu. Nah, di puasa wajib ini tentunya hukumnya itu wajib. Apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala, tetapi jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa, kecuali ada hal-hal yang bisa ditolerir. Contohnya seperti orang sakit. Nah, seperti itu kan boleh tidak mengikuti puasa ini, tetapi harus diganti di lain hari. Contohnya apa aja? Di sini ada 3 contoh ya. Yang pertama ada puasa Ramadan, ada puasa nazar, dan juga puasa kafarah. Untuk puasa Ramadan ini yang sudah biasa kita lakukan, yaitu 1 tahun sekali di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Nah, selanjutnya itu ada puasa nazar. Kalau nazar itu kan artinya menjadikan sesuatu yang tidak wajib menjadi wajib ya. Atau ada ikatan janji yang diperintahkan untuk melaksanakannya. Jadi puasa nazar ini itu puasa yang telah dijanjikan oleh seseorang karena mendapatkan suatu kebaikan. Yang terakhir itu ada puasa kafarot. Kalau puasa kafarot itu artinya itu seperti puasa yang dilakukan dengan maksud untuk memenuhi denda atau tebusan ya. Contohnya, melaksanakan puasa kafarat ini kan hukumnya. Nah, sekarang kita lanjut ke puasa sunnah. Di puasa sunnah ini hukumnya tentu aja sunnah, yang apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala, tetapi jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan dosa. Tapi lebih baik dilaksanakan ya. Nah, di dalam puasa sunnah ini ada banyak macam-macam puasa sunnahnya. Di sini saya menampilkan ada 8 puasa. Yang pertama itu ada puasa 6 hari di bulan Syawal, terus ada puasa di hari Senin dan Kamis, puasa Daud, ada puasa Arafah, ada puasa Asyura, ada puasa Muharram, ada puasa di setiap tanggal 13, 14, dan 15 di bulan Qamariyah, dan terakhir ada puasa di bulan Sya'ban atau ketika nisfu Sya'ban. Wah, setelah tadi kita membahas tentang pengertian, rukun, syarat, hal yang membatalkan, hal yang dimakruhkan, dan juga macam-macam puasa, tentu aja di balik kita melaksanakan ibadah berpuasa, tentunya ada hikmah di balik itu semua. Jadi, ketika berpuasa itu kita mengajarkan dan melatih diri kita agar disiplin waktu, lebih peduli kepada sesama, dan juga membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga bisa menumbuhkan kesadaran betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita. Dan juga menggembleng atau membangkitkan semangat kita agar bisa menjadi hamba yang bertakwa. Baik, setelah tadi kita membahas banyak materi ya, mulai dari pengertian sampai tadi hikmah dari puasa, semoga apa yang tadi sudah saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mungkin kalau misalkan kalian masih ada yang dibingungkan, bisa tanya di kolom komentar. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!